lebih banyak yang tidak kita tahu dibanding yang kita coba nih, dari adanya hewan yang ada lebih banyak yang kita tahu apa yang tidak? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari setiap sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan, la'allakum tadhakkarun, agar kalian tahu dan sadar, agar kita eling. Dari yang ada Allah sediakan di alam ini, kita jadikan apa? Banyak nggak bisa kita. Apalagi menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jelas ya? Di alam ini kan ada bahan uranium. Betul ya? Itu kan Allah ciptakan dulu dari tidak ada menjadi ada. Kan ada sekarang. Nah sekarang kita bisa nggak dari uranium yang ada kemudian kita jadikan nuklir? Kita bukan Iran kita. Alhamdulillah kita di Indonesia waktu siang malamnya nggak beda jauh, paling mundur 30 menitan, maju 30 menitan. Alhamdulillah ini. Coba kalau siang terus bulan Ramadan. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, malam kami jadikan waktu untuk berselimut. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan siang kami jadikan waktu untuk cari penghidupan. Terang dan gelap duluan mana? Siang dan malam duluan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, keluarga besar RBR Ratu Prima Raya. Wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muhammad Fuadi dan keluarga. Tak lupa Pak Direktur Pak Haji Imanuddin beserta yang hadir semua pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah selalu beri sehat wal afiat, Allah panjangkan umur kita dalam taat. Tak lupa mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berangkat ke tanah haram Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ngaji kita Yasin ayat 35. Berarti saat ini ngaji Yasinnya adalah ayat yang ke-36. Betul ya? Ya. Tadi nyari catatan yang benar 35. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatun lahumul laylu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudlimun. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله
ينظرون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah zat yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu, baik, yaitu apa yang ditumbuhkan oleh bumi, wa min anfusihim, dan dari mereka sendiri, wa mimma la ya'lamuna, dan dari apa yang mereka tidak ketahui mentahnya. Ayat sebelumnya yaitu berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ke-33 berbicara bahwa di antara bukti tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahan-lahan mati, tanah-tanah mati oleh Allah dihidupkan. Kemudian di lahan yang sudah dihidupkan ditumbuhkan biji-bijian, ditumbuhkan pula pepohonan sehingga bisa dimakan. Ya kan begitu ya. Baik itu berupa kebunnya kebun kurma, kebunnya kebun anggur. Tapi nggak ada di sini kebunnya kebun duren. Nggak disebut ya, kebun anggur, kebun kurma. Termasuk juga yaitu di wilayah yang mati dihidupkan itu oleh Allah dikeluarkan sumber mata air. Kemudian dimakanlah hasil dari apa yang sudah Allah tumbuhkan. Tujuannya afala yaskurun, kenapa tidak pandai bersyukur, kan itu ya. Itu. Nah, baru masuk Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha ay tanazzaha wa taqaddasallahul aliyyul jalil alladzi khalaqal asnafa kullaha al-mukhtalifata al-alwan wat tu'um wal ashkal min jami'il asya. Maha suci Allah yang menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Subhanah itu digunakan untuk mensucikan Allah dari yang tidak pantas disandarkan kepadanya. Jelas ya? Subhanah itu diucapkan untuk menyatakan sesuatu yang tidak pantas disandarkan pada Allah supaya dibersihkan. Misalnya di ayat lain yang kita hafal surahnya tentang Isra ya, Subhanalladzi asra. Orang nggak percaya, ternyata ditunjukkanlah bahwa Nabi Muhammad yaitu dibawa waktu singkat, tidak pantas disandarkan kepada Allah kalau Allah dinyatakan tidak kuasa, tidak mampu, karena Nabi nggak berangkat sendiri tapi diberangkatkan. Atau wa qalu takhadallahu waladan subhanah, orang-orang itu bilang Allah punya anak, adopsi anak, subhanah, maha suci Allah. Atau subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa saja yang mereka sekutukan, tidak pantas untuk Allah. Subhana. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa Allah maha kuasa dan mampu untuk apa? Khalaqah, menciptakan. Dulu pernah disampaikan khalaqah itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau ja'alah, dari yang sudah ada dijadikan apa? Bisa dibedakan ya. Nah, di sini kullaha, semuanya berpasang-pasangan. Ini ada manusia, ada laki, ada perempuan, betul ya? Ada laki, ada perempuan. Hewan, kambing, ada jantan, ada sapi, ada jantan, ada betina.
Nah, kalau sapi sama kambing tidak ada jenis di antara keduanya. Ada nggak? Tapi kalau manusia ada yang merubah di tengah-tengah keduanya. Iya, nggak ada itu yang namanya sapi sama kambing ada antara jantan sama betina. Tapi kalau manusia ada yang bikin sendiri antara jantan sama betina. Namanya wanita pria. Wanita pria, tampilan si Mahmudah, dalemannya Mahmud. Kan waria itu kan wanita pria, tampilannya si wanita, dalamnya adalah pria. Nah, itu ternyata hewan nggak ada. Nah, tapi ada sebagian manusia yang menjadikan dirinya di tengah-tengah antara laki sama perempuan. Coba dicari hewan, ada nggak? Nggak ada ya? Nah, nggak ada. Alhamdulillah kita yang laki beneran, yang perempuan bener. Alhamdulillah yang laki masih senang perempuan, yang perempuan masih senang laki. Yang problem laki senang laki, perempuan senang perempuan. Itu namanya tak sesuai penciptaan untuk berpasang-pasangan. Pak Mursidi tahu, nggak mungkin kan baut ketemu baut. Ya, nggak mungkin kan, sudah ada pasangannya. Nah, itu adalah tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga mimma tumbitul ardu, ya, yaitu yang sudah ditumbuhkan oleh bumi berupa biji-bijian, berupa pohon-pohonan, bentuknya berpasangan, jenisnya berpasangan, meskipun nanti perkawinannya beda. Ada yang langsung ketemu tangkai dengan tangkai, ada yang melalui hewan, ya, ada yang melalui hewan, ada yang dipertemukan, seperti kurma kan katanya dipertemukan, ada melalui hewan. Kalau kita dipertemukan, dipertemukan. Dan segala jenisnya itu nanti bisa menjadi makanan dan juga bisa menjadi minuman. Kalau air memang buat minum, mandi dan lainnya. Tapi kalau buah, biji-bijian bisa pula buat makan, buat minuman. Betul nggak nih? Bisa dijadikan makanan, bisa dijadikan minuman. Contoh kelapa, airnya yang mudah buat minuman, kelapanya bisa jadi buat makanan. Nah, mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar melihat alam ini hanya sebatas ada saja, tapi harus direnungkan siapa pencipta di baliknya. Alhamdulillah nih, tangan kita wa min anfusihim, dalam diri kita, laki perempuan, dalam badan kita ada tangan kanan, ada tangan tangan kanan, tangan kiri. Ini karena suka perempuan keceplosan nih. Tangan kanan, tangan kiri. Mata pun juga ada kanan, ada lubang hidung ada kanan, ada kiri. Kuping kanan, kiri. Kaki kanan, kiri. Coba kaki kita kanan semua. Tangan kanan semua. Hah? Bingung ya, repot ya. Nah, alhamdulillah berpasang-pasangan. Ada pula al-mukhtalifat al-alwan, yaitu warnanya, coraknya juga berbeda-beda. Ada hitam, ada putih. Kan lawannya hitam sama putih. Kalau merah apa? Apa lawannya? Namanya al-mukhtalifat al-alwan, yaitu ragam warna, coraknya beda-beda. Nah, ini corak kita nih, laki perempuan. Yang laki sama laki ada yang glowing, ada yang redup, ada yang gelap. Bener ya? Ada yang glowing, ada yang redup, ada yang gelap. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang di bawah sedang. Jangan bilang pendek, nggak bagus. Ya, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang di bawah sedang. Semuanya berpasang-pasangan. Nah, kenapa ini Allah menyatakan demikian?
supaya kita sadar bahwa semuanya itu ada yang menciptakan, bukan ada dengan sendirinya. Nah ini, karena ada orang yang mengikuti paham bahwa alam itu ya ada dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya. Bahkan nanti ada yang pakai ya binasa rusaknya karena waktu. Karena kekuatan waktu. Lupa tentang siapa Al-Khaliq, subhanalladzi khalaqal azwajah kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, termasuk wal asjar, yaitu adalah pepohonan, bahkan wa mimma la ya'lamuna minal makhluqatil ajibati, dan banyak lagi yang berpasang-pasangan, makhluk-makhluk yang menakjubkan yang Allah ciptakan. Kita tidak diberi pengetahuan. Kita tidak diberi pengetahuan. Nah, coba pergi ke hutan, pasti banyak menemukan hal baru yang belum pernah kita tahu. Sudah pernah pergi ke hutan? Jarang ya? Oh ya, ini ternyata di hutan, di samudra, kita tahunya kan ikan paling mujair, lele, apalagi gabus, betok, cepat, tahu begitu kan? Nah, cumi. Nah, coba pergi ke samudra yang luas, itu banyak jenisnya. Itu namanya wa mimma la ya'lamuna, dan termasuk dari apa yang tidak diketahui oleh kita sebagai manusia. Ternyata lebih banyak yang tidak kita tahu dibanding yang kita coba nih, dari adanya hewan yang ada, lebih banyak yang kita tahu apa yang tidak? Oke, jenis lah. Ada hewan, burung, ada ikan, kan begitu kan? Ada bintang ternak. Burung aja tahu berapa kita? Banyak ya? Banyak. Banyak itu 3 juga banyak, 4 juga apa? Banyak. Ternyata lebih banyak lebih banyak sisanya. Bahkan kita di Indonesia saja tidak tahu etnis apa saja, bahasanya apa saja, nggak tahu kita. Nah itu saking banyak yang tidak kita tidak tahu. Contohlah orang-orang Arab yang mungkin belum pernah ke Indonesia dan agak lama, itu nggak tahu kesemek, nggak tahu duren, ya nggak tahu kelor, rambutan nggak tahu. Buat mereka wa mimma la ya'lamun. Sebaliknya buat kita, banyak di wilayah sana dan Eropa serta Barat, kita banyak tidak tahu. Wa mimma la ya'lamun. Itu harus menyadari bahwa Allah yang menciptakan, berpasang-pasangan, kita banyak nggak tahu. Wal asya'il gharibati, dan banyak sesuatu yang asing buat kita. Ada yang menakjubkan kalau kita lihat, ada yang asing buat kita. Ada yang asing. Nah, ini banyak yang nggak kita tahu nih. Kama qala ta'ala, seperti dalam ayat lain, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, dan dari setiap sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan, la'allakum tadhakkarun, agar kalian tahu dan sadar, agar kita eling. Kita ini tidak bisa menciptakan apa-apa. Lawang menjadikan dari yang ada jadi apa, banyak gak mampu. Dari yang ada Allah sediakan di alam ini, kita jadikan apa, banyak gak bisa kita. Apalagi menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jelas ya? Contoh, di alam ini kan ada bahan uranium, betul ya? Itu kan Allah ciptakan dulu dari tidak ada menjadi ada, kan ada sekarang. Nah, sekarang kita bisa nggak dari uranium yang ada kemudian kita jadikan nuklir? Kita bukan Iran kita. Belum bisa. Oh, belum bisa ya? Belum bisa. Nah, ternyata belum bisa. Yang di depan mobil gede-gede, Pak Mursidi bisa perbaiki, bisa nggak bikin? Oh, nggak bisa.
Ternyata kita untuk dari yang ada saja dijadikan apa, banyak tidak tidak. Apalagi tidak ada lalu diadakan, banyak nggak bisa kita. Berarti kita ini jelas khuliqal insanu dha'ifa, kita manusia oleh Allah diciptakan dalam keadaan lemah, dohir lemah, batin juga Contoh dohir lemah, sekarang yang usia 50-an sudah berasa kalau jauh. Udah pakai kursi ya Ustaz. Hah? Udah pakai kursi. Ini juga pakai kursi. Bukan karena lemah, karena nyaman. Ini bukan karena lemah, karena nyaman. Beda kan? Iya. Itu beda. Nah, kita sudah berasa kan? Sudah berasa. Mohon maaf nih, saya aja dulu di awal-awal di Malang, pulang Jakarta nyampe Malang pagi, siang langsung meluncur naik motor ke Madura. Sekarang berasa jauh banget ya. Sudah berasa. Nah, kita lemah, bahkan batin kita juga dikasih sesuatu yang tak sesuai harapan dan jarang-jarang, belum tentu setahun, langsung goyah. Langsung goyah. Nah, ini itulah kita harus sadar khuliqal insanu dha'ifa, bukan khuliqal insanu qawiyya. Tidak dulu masih bayi kan lemah, nggak bisa apa-apa kan. Setelah remaja dewasa kan kuat. Nah, sekarang sudah mulai lemah lagi nih ya. Pak Sam, makin kuat apa makin lemah? Oh, berarti masih muda. Nah, itulah kita harus sadar bahwa kita lemah, tidak punya kemampuan apa-apa. Baik, termasuk berbicara alam, berbicara pohon, tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan, bumi dan isinya, berarti berbicara waktu. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muslimun. Termasuk tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yaitu adanya malam dan siang. Wa alamatun ukhra lahum ala kamali qudratina al-lailu. Termasuk tanda kebesaran lain yang ditunjukkan kepada manusia, bukti kekuasaan dan kekuatan Allah yaitu adanya malam. Ya, adanya malam. Tuzilu anhu dau, kemudian wa nufassiluhu anin nahar, siang dan malam dipisah. Kalau siangnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup, maka kita jadi kena malam, jadi gelap. Fa idzahum mudlimun. Jadi kalau siang ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan naslahu minhun nahar, fa idzahum mudlimun, manusia itu hidup dalam suasana gelap. Alhamdulillah sekarang makan nggak gelap ya. Alhamdulillah. Nih bayangkan kalau siang itu oleh Allah tidak dihentikan, didatangkan malam, siang melulu, gimana nih? Tidur. Atau malam melulu, tidur melulu, nggak kerja katanya nih, nggak kerja. Jadi siang aja untuk hitungan normal jam semuter sudah 24 jam, tapi masih siang. Gimana nih? Malam sih muter, tapi masih malam. Alhamdulillah kita di Indonesia waktu siang malamnya nggak beda jauh, paling mundur 30 menitan, maju 30 menitan. Alhamdulillah ini. Coba kalau siang terus pas bulan Ramadan, gimana nih? Puasa terus. Bayangkan nih, ya kalau ada negara di wilayah barat itu dia siang terus malam terus, standar kita yang normal 6 bulan lampu nyala terus kalau malam. Nah, tapi ada wilayah yang siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek. Contoh Timur Tengah. Itu kalau Ramadan siangnya panjang, musim panas, malamnya pendek. Nah, kalau Indonesia siangnya panjang, malamnya pendek, gimana puasanya? Misalnya nih,
Misalnya jam 4 matahari sudah terbit, jam 8 paling cepat terbenam. Berarti kita puasa mulai sebelum jam 4 kan? Jam berapa kira-kira? 4. Jam 2-an. Nah, puasa. Matahari terbenamnya paling cepat jam 8. Berapa jam puasa? Panas lagi. Habis itu makan tarawih jam 10, selesai 11.12, nggak lama sahur, itu lagi. Bayangkan kalau malamnya, siang capek kerja, malamnya kebablasan. Alhamdulillah, kita ini siang malamnya stabil. Nah, itulah diantara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang dan malam dipisahkan. Makanya ada siang, kata Allah dalam surat lain, ayat lain, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, malam kami jadikan waktu untuk berselimut. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan siang kami jadikan waktu untuk cari penghidupan. Nah itu, jadi kalau malam berselimut, berarti ngapain? Tidur. Kalau siang nyari penghidupan, berarti kerja, kan begitu. Cuma kan sekarang sudah ada perubahan. Di ibu kota ada yang shift malam, ada yang shift siang. Udah kembali, coba dicek. Mohon maaf nih, istirahatnya sama, kerjanya sama jamnya. Yang satu kerja malam, yang satu kerja siang. Cek ke medis, ke dokter, mana yang lebih sehat? Hah? Lebih sehat yang normal. Jadi misalnya nih, saya kerja shift siang, Pak Samsuri shiftnya malam, jamnya sama, waktu istirahat sama, sehatan mana? Sehatan siang. Nah itu, meskipun istirahatnya makannya sama, karena beda. Nggak usah jauh-jauh. Orang tidur lampu nyala dengan lampu mati, beda itu efek kesehatannya. Makanya kata Nabi, kalau tidur jangan sampai lampu menyala, tapi dimatikan. Kalau sekarang nggak dimatikan, remeng-remeng. Karena ada dampak terhadap kesehatan. Kita kalau tidur itu lampu terang apa gelap? Gelap. Hah? Gelap ya? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gelap berarti nggak lihat apa-apa. Itu cepat tidur. Cepat tidur. Oh, ya, itu termasuk tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa fil ayati rumzun ila annal aslah huwa dhalamu wan nuru aridun. Pertanyaannya adalah, terang dan gelap duluan mana? Siang dan malam duluan mana? Mama telur. Nah, kalau dari ayatnya, wa ayatul lahumul lailu. Malam dulu. Malam kan? Malam ya? Oke. Kemudian naslahu minhun naharo. Kalau lail berarti dolam gelap. Kalau nahar berarti nur, terang. Berarti habis gelap terbitlah Terang. betul kan? Bukan habis terang terbit. Makanya di Al-Quran, minat dulu mati ilan lanor. Berarti gelap dulu baru malam dulu baru siang. Betul ya? Oke. Nah, alhamdulillah kita dulu dalam kegelapan. Di rahim ibu kan gelap. Kemudian terlahir baru terang. Nah, ini menunjukkan bahwa annal aslah huwa dhalamu wan nuru huwa aridun. Pada dasarnya gelap itulah yang asal, sedangkan nur, cahaya itu baru datang. Namanya arid. Berarti baru. Fa idza gharabatis syamsu yansanikhun nahar minal lail wa yaksif wa yazul fayadharul aslu wa huwa dhulma. Kalau matahari sudah terbenam, siang oleh Allah ditutup, dihilangkan, maka malam itu datang. Itulah yang asli adalah gelap. Nah, ini dulu kita terlahir langsung lihat enggak? Bayi-bayi yang lahir itu langsung lihat enggak?
Ini bayi lahir, langsung lihat terang nggak di depannya? Enggak. Hah? Gimana, Pak? Dulu seminggu matanya rapat. Iya. Belum. Jadi gelap dulu kan? Nggak bisa. Beginin aja nggak tahu dia. Berarti gelap dulu. Nah, alhamdulillah kalau kita terlahir sudah langsung terang, langsung Islam. Betul ya? Kita terlahir terang langsung Islam. Kan kita Islamnya sejak lahir ya? Iya, alhamdulillah kan aman. Alhamdulillah sejak itu. Baik. Berikutnya, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu berrotasi, yaitu di porosnya. Ya, ini di tempatnya. Wa ayatun ukhra lahumus syamsu tasiru bi qudratillah fi falakin la tadajawazuhu wa la tatakhattahu li zamanin tastaqiru fihi. Matahari itu ya berputar. Dan alhamdulillah Allah jadikan matahari itu berjalan di tempatnya dengan kekuasaannya, tidak melampaui garis yang ditentukan, kecepatannya juga tidak lebih juga nggak kurang. Tidak lebih tidak kurang. Kita kalau naik motor lambat dengan cepat stabil mana? Naik motor kecepatan 5 km per jam sama 50 kilo. Stabil mana saat jalan? Stabil cepat. Tapi kalau sudah 250 km per jam ya nggak stabil tuh. Nah, ini berarti matahari itu oleh Allah dengan kekuasaannya berjalan bahasanya kan poros ya. Nah, kecepatannya ya sudah gitu-gitu aja, nggak kurang tidak lebih, juga tidak melampaui batas garisnya. Bayangkan kalau nyebrang, kita aja kalau naik mobil, naik motor lewat dari garis putih, di sana jalan kan di langit itu banyak yang berputar kan, nyebrang ke sini, nabrak nggak? Nabrak. Alhamdulillah, matahari aman. Matahari aman. Nah, itu. Kemudian juga garis batasnya, waktunya sudah ditentukan tetap sampai hari ini. Yang pakai matahari itu ya gitu-gitu aja harinya. Paling cuma Februari, kadang 28. Betul ya? Kadang 28. Nah, itu berbicara matahari. Tetapi berbicara matahari bukan masalah fisika dan peredarannya tentang alam semesta. Karena kita tahu kalau belajar fisika yang menjadi pusat dari galaksi, pusat dari planet itu apa? Matahari ya? Dulu ada yang bilang bumi ya? Nah, ya. Tetapi matahari itu bukan sekedar itu. Dengan adanya matahari bukan sekedar terang, tapi dengan adanya matahari itu semua bisa hidup. Contoh, kita kalau nggak kena matahari sehat apa enggak? Anyep. Pohon-pohon tumbuhan kalau nggak kena matahari kira-kira bagus nggak? Mati. Tapi kalau keseringan kena matahari kosong. Keseringan kena matahari, coba terus kena matahari, kena UV. Nah, makanya ada mataharinya tidak bersinar, kita sehat. Makanya perlu sinar matahari. Itu penting itu. Kemudian berikutnya yaitu adalah dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketentuan dan ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Aziz digandeng dengan alim. Aziz maha kuasa, maha hebat, tapi punya ilmu. Ada orang punya kuasa nggak punya ilmu, gimana memanage? Punya kekuasaan, punya jabatan, tapi tidak punya pengetahuan tentang kekuasaan dan jabatan. Ini kira-kira stabil, rapi, apa berantakan? Berantakan. Dia punya ilmu, tapi tidak punya jabatan kekuasaan. Bisa apa? Nggak bisa ngapa-ngapa. Diatur sama yang punya jabatan.
sama punya kekuasaan. Jadi Al-Azizil Alim, punya kekuasaan, punya kemuliaan perkasa, plus alim. Nah, kalau kita kan ada yang kuat perkasa tapi tidak berilmu, ada yang berilmu tapi tidak punya kuasa, tidak perkasa. Di makna lain aziz itu mulia dari izzah, dari mulia ada ilmu. Nah ini mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berada dalam naungan izzahnya. Kenapa? Karena yaitu innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Mudah-mudahan kita kebagian izzah. Amin ya rabbal. Setelah bicara matahari, nah ini baru berbicara yaitu tentang bulan, ya kan, bulan ya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Dan bulan kami tentukan untuknya manazil. Jadi tempat untuk berputarnya. Hatta adakal urjunil qadim, sampai kembali seperti tandan yang tua yang lama. Maksudnya dari bulan sabit hilal sampai besar purnama, kecil lagi. Kecil kelihatan seperti sabit, kuku, kemudian besar-besar sempurna. Lalu balik lagi. Itu namanya adalah manzilah. Manazil. Kalau dihitung kira-kira berapa? Dihitung pakai menurut hilal 29. Cuma kalau nggak kelihatan dalam menghitung tanggal jadi 30. Jangan dikurangin 28. Yang problem ikut yang duluan apa yang belakangan. Puasanya belakangan, lebarannya yang duluan. Dua-duanya 29. Jadi puasanya berapa? 28. Ini 29, ini 29. Ikut puasa yang belakangan, lebaran yang duluan. Berarti kan 28 dia puasanya. Boleh tuh, Tat. Hah? Boleh. Ya kurang berarti. berarti kurang. Nah itu. Nah, karena 29. Sekarang bicara tentang bulan Al-Qamar. Nah ini bulan ya. Baik. Mana tadi? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Nah, di sini disebut wahya tamaniyah wa isruna manzilan. Disebut 28. Disebut 20, manzilnya itu 28 disebutnya. Nah, ini kalau di sini nggak tahu ngitungnya gimana. Ini orang-orang yang ahli masalah yaitu tentang falak. Nah, itu tahu itu. Baik, berikutnya lasyamsu yanbaghi an tudrikal qamara. Yang namanya matahari yaitu tidak akan mendahului bertemu bulan. Ini kalau mataharinya ketemu bulan kan bahaya, karena bulan itu bukan sinar tapi cahaya. Coba kita kalau bilang bulan, sinar bulan apa cahaya bulan? Cahaya. Kalau matahari sinar apa cahaya? Sinar. Ya, cahaya matahari hari ini sangat panas, tidak ada sinar. Hah? Kalau rembulan adalah sinar rembulan, tapi apa beda sinar sama cahaya? Kalau sinar dia pantulan cahaya. Kalau sinar dia sumber sendiri. Terus? Kalau sinar sumber Ya, sendiri. kalau sinar itu dia memang independen punya sendiri. Kalau yang namanya cahaya itu minjem dari sinar. Minjem dari sinar. Jelas ya? Makanya bahasa Arabnya di Al-Qur'an itu kalau bicara matahari dia kalau bicara bulan nur. Alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Ya, lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi kalau matahari diaan sinar, punya sendiri. Kalau bulan nur, berarti itu menggunakan sinar matahari pantulan. Jelas ya? Nah, oleh karena itu dua-duanya sama-sama menerangi,
Satu asli, satu minjem. Nah ini, kalau kita kan asli yang nggak punya, minjem ya juga nggak. Coba wajah kita bagaikan rembulan apa matahari? Wajah kita nih kira-kira bersinar apa gelap? Saya apa bercahaya. Gelap ya? Gelap, tapi memancarkan yaitu nur dari batin. Alhamdulillah, ada si orang kulitnya gelap, tapi karena hatinya bersinar, enak dipandang. Ada orang si kulitnya bersih putih glowing, tapi karena batinnya gelap, enggak sedap dipandang. Ya, kenapa? Udah hitam, udah hitam. Sudah luarannya gelap, dalamnya gelap. Iya. Kita enggak mau mandang. Bukan gak enak dipandang, nggak mau mandang. Nah ini bedanya antara matahari dan bulan. Dia sama nur, dia sama nur. Nah, kalau kita punya ilmu namanya nur, ya, namanya nur. Apakah syakautu ila waqi'in su'ahifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuqta bi'asin. Ilmu itu nur, bercahaya karena menerangi sekitar. Alhamdulillah di sini punya nur semua. Pokoknya menerangi wilayah masing-masing. Ya, menerangi wilayah masing-masing. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau matahari ini rebutan kejar-kejaran sama bulan, apa jadinya? Walal lailu sabiqun nahara. Bagaimana kalau malam ngejar siang? Kejar-kejaran. Alhamdulillah nggak kejar-kejaran ya. Bagiannya tunduk semuanya. Wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya itu berjalan di tempatnya masing-masing. Berarti apa hikmahnya? Kita kalau mau stabil bagus, ya sudah, tugas kita ya dilaksanakan. Ya, posisi kita ya monggo maksimalkan. Kalau kata ayat lain bicara Nabi Su'aib, ikmalu ala makanatikum inni amil. Lakukanlah kalian di tempat kalian, aku lakukan di tempatku. Jadi kalau semua orang tugasnya dimaksimalkan masing-masing, insya Allah bagus jadinya. Yang problem suka nyebrang-nyebrang. Loncat pagar. Wah, stabil semua itu, stabil. Ya jalan aja itu kalau sabar semua, enggak suka ngambil jalan posisi kendaraan orang, insya Allah lancar. Betul ya? Insya Allah lancar. Nah ini semuanya. Wa kullun fi falaki yasbahun. Termasuk wa ayatun lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Termasuk tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa untuk kita. Ternyata semua anak cucu Adam yang dulu itu wahum dzurriyyatu Adam dibawa menggunakan bahtera fi safinati Nuhin alaihissalam. Dulu manusia itu ternyata dikasih waktu Nabi Nuh dengan air. Air. Habis semua kan? Kecuali yang beriman. Naik ke perahu. Makanya wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, semua yang beriman itu diselamatkan, dinaikkan ke kapal. Dinaikkan ke kapal. Kapalnya penuh. Alhamdulillah selamat di masa Nabi Nuh. Semuanya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala amarahullahu ayyahmila fiha min kullin zawjayn itsnaini. Allah perintahkan Nabi Nuh yang dibawa makhluk waktu itu berpasang-pasangan. Manusianya ada laki perempuan. Bagaimana kalau laki semua, perempuan semua? Nggak ada kita. Atau ayam kambingnya betina semua. Habis. Nggak ada. Jadi ternyata semuanya itu yang dibawa berpasang-pasangan.
Dari sinilah kita jadi tahu bahwa bahtera itu pertama kali dibuat adalah di masa Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan dulu diperintahkan untuk bikin perahu yang membuat orang geleng-geleng, jadi mengira Nabi Nuh itu lah iya kan? Suruh bikin kapal. Coba nih, kapalnya di atas gunung. Coba, nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang nggak usah. Pak Haji Mastur itu bikin kapal di atas Bukit Bogor. Pak Samsuri lewat, coba dibilang apa? WA, kan begitu kan? Oke. Dan yang Nabi Nuh suruh bikin kan juga nggak tahu. Mau bikin dari apa? Coba. Ya dari kayu, kayunya nanam dulu. Tuh, betapa sabarnya tuh. Nanam dulu, diawasin. Ternyata disitulah anak Adam diselamatkan. Alhamdulillah dulu masih ada yang beriman meskipun nggak banyak. Bayangkan tuh, hampir 1 milenium, hampir 1000 tahun, dapat cuma 80. Ya, nggak banyak ya, cuma 80. Nah ini, kalau sekarang enggak, belum setahun pengikutnya sudah banyak, subscribernya sudah banyak. Ya beda ya, followernya beda banyak. Itu Nabi Nuh, bahkan anak dan istrinya enggak. Siapa? Kanan sama waliha itu anak istrinya. Apa yang perlu diambil hikmahnya? Satu, oleh Allah manusia diselamatkan melalui kapal Nabi Nuh. Yang kedua, apa hikmahnya? Ternyata dengan adanya kisah kapal Nabi Nuh, orang bisa bikin alat transportasi laut. Kalau begitu pertanyaannya, transportasi yang pertama kali udara, darat, apa laut? Hah? Terus orang nggak pernah naik sapi, nggak pernah naik onta. Ya, darat apa laut? Darat. Ya kan, naik hewan dulu. Ya naik onta, naik kuda, kan naik kuda. Oke, cek ayat sebelumnya. Yang ayat halak sebelumnya, yaitu apa namanya? Faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Ada yang jadikan tunggangan, ada yang dimakan. Ayat sebelumnya, ya ada kan? Ya ayat sebelumnya. Ya, coba dicek. Ya, ada rakubuhum kan? Coba ada di depannya. Wa ayatul lahumul ardul. Ya, yang rakubuhum wa minha ya. Jadi hewan itu ada yang ditunggangi, alat transportasi, ada pula yang konsumsi, ditunggangin maupun bawa barang. Nah ini, berarti darat dulu, baru laut, baru belakangan udara. Meskipun belakangan ternyata alat transportasi tercepat. Nah ini, maka orang dari dulu sumber ekonomi yang basah di darat apa di wilayah pelabuhan. Dari dulu itu pelabuhan, jalur yang dipilih adalah Coba misalnya orang mau ngirim sekian ton, bisa nggak pakai pesawat dibandingkan dengan kapal? Banyakan mana? Banyakan kapal. Murahan mana? Murahan kapal. Kalau di darat, enggak, di darat itu berapa kontainer yang ngangkut dari kapal itu? Ya, ternyata dari dulu transportasi laut itu lebih murah, lebih banyak muatan. Nah, makanya yang basah urusan ekonomi rata-rata yaitu di pinggir laut. Betul ya? Di pinggir laut. Basah. Basah. Nah, itu laut. Nah, itu. Baik. Berikutnya adalah
Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun, dan kami ciptakan untuk mereka sejenis fulkih itu, sejenis fulkih, bahtera, apa? Yaitu berupa alat transportasi lain yang bisa digunakan. Apa? Yaitu termasuk hari ini kita punya alat transportasi darat, tapi kecepatannya pakai hewan. Apa? Kuda. Betul ya? Coba mobil ini apa? Kekuatannya adalah 400 ekor kuda. Kan pakai kuda kan? Ya. Power. Nah, pakai kuda kan? Nah, ya, karena dulu memang kuda yang paling hebat. Nah, termasuk kita sekarang yaitu ada pesawat. Ini bayangkan kalau oleh Allah Subhanahu wa taala itu langitnya ada portalnya. Gimana kira-kira nih? Nah, tapi sehebat apapun jangan pernah menganggap bahwa manusia yang bisa bikin pesawat kapal itu sudah setara dengan Tuhan. Dulu kan kita nonton film Titanic yang katanya jangankan salju, jangankan karang, Tuhan pun takkan bisa menenggelamkan. Dikasih es, betul ya? Dikasih es, bocor. Di Indonesia es enggak, buat minuman. Dikasih es bocor. Ini harus sadar kita. Nah, makanya alhamdulillah sekarang macam-macam kan kendaraannya kan, macam-macam. Dan hebatnya lagi kita sering nggak sadar, yang buat menjalankan kendaraan darat, laut, dan udara pakainya materi bumi. Betul ya? Pakainya materi bumi. Pakai apa? Pakai minyak, pakai batu. Yang baterai kan batu ya, nikel. Yang bahan bakar pakainya adalah minyak. Betul ya? Meskipun sekarang jalur minyaknya itu agak gitu, tapi nggak pengaruh sama RTR ya. Oh belum. Mudah-mudahan nggak pengaruh. Mudah-mudahan nggak pengaruh. Nah ini ternyata semuanya yaitu dari bumi. Ternyata kalau dicek lagi menurut ilmu tentang geologi perminyakan itu kan dulu katanya adalah dari adanya hewan-hewan yang dulu mati ya. Fosil. Fosil. Ini nggak tahu nih fosilnya masuk hewan apa manusia juga nih. Kalau dulu ternyata hewan. Di Indonesia kira-kira banyak fosilnya nggak? Banyak ya? Iya banyak. Cuma ternyata fosilnya banyak, minyaknya banyak, tetap ngangkut dari luar. Ya, karena kita ada yang mirip-mirip fosil. Baik, kita lanjut nih. Wa inna sa'nurikum, kata Allah nih, bicara tentang transportasi laut. Kalau kami mau, kami tenggelamkan mereka. Wah, kalau kami mau, kami tenggelamkan mereka. Ternyata jarum saja yang terbuat dari bahan tambang kecil, taruh di air tenggelam. Betul ya? Tapi kapal tanker berat sebesar itu enggak tenggelam. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ya? Karena sudah ketemu ilmunya. Tapi kalau kami mau, kata Allah, nughriqhum, kami tenggelamkan mereka. Coba kalau di masa Nabi Nuh ditenggelamkan semua, nggak ada kita. Coba kalau yang beredar di laut itu oleh Allah ditenggelamkan. Padahal ombaknya besar, anginnya kencang, badainya juga kencang. Alhamdulillah nyampe juga itu, karena oleh Allah fala sorikha lahum, maka tidak akan yang ada bisa menolong mereka, tidak ada. Walahum yunqaduna, mereka juga tidak bisa terselamatkan. Makanya supaya kita ini selalu ingat dan sadar, ingatlah semua Allah yang punya kuasa. Kita dianjurkan baca kalau naik kendaraan kan, apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Apa artinya? Maha suci Allah yang menundukkan kendaraan ini untuk kita.
Coba bayangkan, kalau mobil sebagus, semahal apapun pengaman, kalau oleh Allah tidak ditundukkan pada kita yang nyupir, nggak bisa ngendalikan kita. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kalau dulu okelah kuda, kalau kuda itu tidak ditundukkan oleh Allah pada manusia yang bawa, repot kita. Repot, nyungsep. Coba mobil, motor, kapal, pesawat, kalau tidak Allah tundukkan pada kita, nggak bisa apa-apa kita. Semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu. Makanya baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ya, maksudnya Allah yang menundukkan kendaraan ini untuk kita. Alhamdulillah, karena tunduk ya nggak nyeruduk, kan begitu kan? Meskipun disuduk selamat. Kan begitu. Kadang kita ada microslip, bahkan kadang macroslip juga nggak nyeruduk. Aman ya? Aman. Nah, tak lain illa rahmatam minna wa mata'an ilahin. Tak lain semua itu adalah rahmat kasih sayang dari kami. Yang udara nggak jatuh, yang laut tidak tenggelam, yang darat itu tidak tabrakan. Yang tabrakan itu bukan karena Allah tak nundukkan, karena manusianya tak tunduk pada aturan. Jelas ya? Jadi yang sering itu bukan karena kendaraannya tak ditundukkan kalau baca sakhkhara lana, tapi manusianya tak tunduk pada baik aturan Tuhan maupun aturan dari pemerintah lalu lintas. Coba bayangkan tuh, kalau kita semua tunduk, insya Allah selamat. Tapi semua ingat itu adalah rahmatan minna wa mata'an ilahin. Semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aila yungkiduhum ahadun illa nahnu li ajali rahmatina iyahum. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan mereka kecuali kami. Kenapa? Li ajli rahmatina iyahum, karena rahmat yang kami berikan pada mereka. Wa tamti'ina lahum, dan kami berikan pada mereka yaitu kesenangan. Ilang qidai ajalim, sampai mereka ajalnya datang. Mudah-mudahan apapun yang kita alami, apapun yang kita lihat, apapun yang kita lakukan, yang kita rasakan, semuanya tetap dijadikan sebagai sebab mengingatkan kita pada Sang Pencipta. Mudah-mudahan alam ini menjadi bagian dari ayat-ayat kauniyah, yaitu meningkatkan iman dan kesadaran kita bahwa ayat Allah bukan sekedar yang dibaca dikaji ini, tapi juga tentang semesta ini. Mudah-mudahan semuanya iman naik, amal naik, kesadaran naik, terus dekat dengan Allah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Ya, monggo silakan. Bagi ada yang mau diskusi, ada yang mau ditanyakan. Ini pembahasan masalah matahari dan bulan, kayaknya biasanya banyak pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya di luar konteks yang tadi Pak Ustadz ya. Pertanyaan saya cuma satu aja Pak Ustadz. Apakah ada tanda-tanda bahwa amalan atau ibadah yang kita perbuat itu ada tanda-tandanya gitu Pak Ustadz, diterima atau tidak gitu sama Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini nanya nih, jangan-jangan Ramadan kita diterima apa enggak? Ya, pertanyaan dasarnya begini. Sebelum itu, adakah yang tahu bahwa amalnya diterima? Tidak ada. Apakah ada tandanya? Baru ada. Bisa dibedakan ya? Kita tahu nggak bahwa amal kita diterima? Nggak ada. Yang penting syarat rukunnya terpenuhi, sah dulu. Urusan terima, ya urusan belakangan. Nah, sekarang ada yang tahu, ada tandanya. Baik. Tanda yang pertama, ini menurut Sufyan Ats-Tsauri ini, menurut Sufyan Ats-Tsauri, seingat saya, apa Hasan Al-Basri ini, antara dua nih. Sufyan Ats-Tsauri bilang ini, idza qabilallahu al-amala, ya.
Jika Allah menerima amal seorang hamba, waffaqahu fi amalin akhara, Allah kasih kesempatan dan kemampuan untuk melakukan amal baik yang lain. Bisa dipahami ya? Jadi tandanya bahwa amal yang kita lakukan diterima oleh Allah, Allah akan kasih kesempatan dan kemampuan pada kita untuk beramal baik lainnya. Bisa dipahami? Jadi ningkat berarti, nambah. Nambah. Nah, berarti sekarang ngecek. Ramadan ini tanda diterimanya apa? Berarti kita oleh Allah diberi kesempatan, kekuatan untuk melakukan amal soleh lainnya. Sudah ada tambahan belum? Jangan-jangan ngurang. Jangan-jangan ngurang. Ayo kita cek. Yang terus berjalan itu kan bukan puasa fardunya, bukan sholat tarawihnya, udah nggak ada itu. Tapi apakah diganti dengan sholat malam? Apakah ditambah dengan sholat sunnah? Yang terus berjalan itu kan satu, sedekah sama baca Quran. Nah ini, baca Qurannya nambah apa enggak? Enggak ya? Enggak. Sedekahnya nambah apa enggak? Oh enggak. Nah, berarti kalau lihat tanda itu, berarti nggak diterima. Kan begitu kan? Lihat tanda itu. Tapi ada yang lain tandanya nih. Saya ingat ini pandangan ulama sufi ada di kitab Al-Munabbihat ala Istiqdad Liyaumil Ma'ad. Nah ini satu tandanya. Orang kalau beramal diterima kan harus taubat dulu, betul ya? Ini orang maksiat melulu, diterima apa enggak? Beramal begitu tuh, kan harus taubat. Kemudian taubat itu kan nadam, azam, ikhla ya. Nadam, menyesal, meninggalkan, tidak ngulangin, lalu berbuat baik. Itu tandanya tuh, tandanya. Jadi amal itu kita harus taubat dulu. Nah, taubat ini juga ada tandanya. Sekarang tanda amal lain bahwa diterima apa enggak, yaitu kita ini kalau kepleset pada maksiat, kita enggak suka. Jadi, kalau kita kepleset pada maksiat, kita ini enggak senang hati. Pokoknya nelongsolah. Karena kepleset pada maksiat. Nah, sekarang kita setelah Ramadan kepleset maksiat, kita nggak seneng nggak pikiran hati kita? Apa seneng-seneng aja? Nah, gampangnya begini lah. Kalau kita melakukan maksiat, hati itu nggak suka, nolak. Ada nggak tanda itu? Apa senang-senang saja? Nah, itu tandanya. Yang ketiga nih, kita ini adalah kalau lihat dan dengar kemaksiatan, kita ini jadi sedih, nggak seneng. Apalagi ingat dulu, bukan pengen ngulang. Contoh, saya misalnya waktu dulu muda, itu sering gonta-ganti pasangan, sering juga sawer-saweran. Misalnya nih, kan sudah taubat, sudah beramal baik. Nah, kalau saya lihat orang sawer-saweran, orang gonta-ganti pasangan, kemaksiatan, hati saya ini, jadi saya tidak suka, nangis, ingat dulu, berarti itu diterima. Tapi kalau ingat masa lalu, kenangan pengen mengulang, berarti tidak diterima. Pertanyaannya, kita kalau lihat begitu, ingat masa lalu itu pengen mengenang, mengulang, apa sedih? Pengen nostalgia. Contoh lah Pak RW misalnya, ini contoh aja Pak RW ya. Contoh. Dulu waktu umur 20-an, wah itu gonta-ganti pasangan karena memang jadi gandrungan perempuan. Dulu
Banyak kan kenangan masa lalu yang menyenangkan kan? Pisahlah. Tak lama ketemu dengan perempuan-perempuan itu. Perempuan itu ingat masa lalu, itu nyesel, nangis, sedih, apa pengen mengulang? Masih tabe doang malam sih. Hah? Tabe. Oke, sampai doa. Nah, Udah nggak tertarik. ya karena sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan sekarang. Sekarang. Nah, artinya gitu. Tanda amal kita diterima, kan begitu. Kalau lihat kemaksiatan, hati kita ini sedih, nyesel, tidak pengen mengulang. Itu baru amal kita diterima. Jelas ya? Yang berikutnya, tanda amal kita diterima, kita ini tidak merasa bahwa amal kita diterima. Tidak merasa. Jelas ya? Kalau sah ya monggo. Nih kalau merasa amal kita diterima, nanti amal orang lain dibilang nggak terima. Sampun? Itu diantara tanda-tandanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kalau lihat tandanya diterima semua. Kecuali Pak RW sebagai contoh tadi. Yang contoh aja, sekarang mah nggak diterima. Monggo, ada lagi? Ya, Ustadz, yang terkait dengan apa tadi, hal-hal yang gaib tadi yang disampaikan. Yang tidak diketahui oleh kita. Ya itu. Bukan gaib itu ya? Ya, gaib dalam arti yang tidak kita tahu. Oh iya. Nah ini kan buat kita sebagai orang beriman kan cukup mengimani ya bahwa ada hal-hal yang gaib atau yang tidak kita tahu. Tapi kadang kan kebesarannya itu ditunjukkan hal-hal apa orang-orang yang memang secara muslim dia bukan muslim atau secara iman dia bukan muslim gitu kan. Tapi ditunjukkan melalui itu gitu. Nah itu kadang-kadang kenapa enggak ya mungkin kita sebagai orang muslim harusnya kan ya anggaplah mungkin meneliti kah atau apa gitu. Meneliti. Ya meneliti atau apa cukup beriman aja sudah cukup gitu. Itu ya, itu pertama. Terus yang kedua nyambung kepada Dodi nih. Apakah ada korelasi antara misalkan gini, tadi kan Ustadz bilang waktu muda kita pede banget itu naik motor kencang-kencangnya jatuh tetap jatuh gitu kan. Nah kadang kadang kita ya Bismillah mungkin ya kalau kita bawa kendaraan ya apa namanya gini kita merasa ibadah kita ini biasa-biasa aja dari dulu sampai dengan sekarang, anggaplah begitu. Walaupun ada peningkatan ya paling momentum pada saat Ramadan atau apa gitu kan. Nah, terus tapi keyakinan kita nih bertambah apa karena korelasi tadi, apa karena kematangan umur atau cara berpikir atau memang udah sunnatullah akan seperti itu. Misalkan di umur 40 kita berpikirnya seperti ini, umur 50 kita berpikirnya seperti ini. Artinya apa? Artinya keyakinan kita kepada Allah bertambah. Walaupun kita anggap sendiri ibadah itu biasa-biasa aja gitu ya, maksudnya gitu. Misalnya gini, kadang kita pulang malam misalkan ya kalau orang berpikir takut ya apalah ada apa, cuma kalau kita bismillah artinya ya jalanlah, kalau memang udah yakin jadi, kecelakaan jatuh ban bocor gitu kan. Nah itu hal itu memang sudah sunnatullah tercipta atau memang karena efek ibadahkah atau memang ada hal-hal doa yang kita nggak tahu gitu loh. Terpaksa seperti itu maksudnya. Apa tingkat kematangan umur yang mengakibatkan kita berpikir seperti itu? Gitu, Ustaz. Baik. Terkait tentang beriman pada yang gaib. Gaib dalam arti kita tak bisa lihat. Gaib dalam arti kita tidak pernah tahu. Betul ya? Jadi kalau gaib yang dipahami umum memang nggak bisa lihat. Malaikat, jin nggak kelihatan kan? Tapi kalau gaib dalam arti tidak tahu, ada, kelihatan, bisa lihat, cuma kita nggak lihat. Jelas ya? Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kalau tadi wa mimma la ya'lamun. Nah, gaib tadi berdasarkan karena tidak tahu atau nggak bisa lihat, apakah cukup dengan sekedar beriman? Tidak cukup. Di Al-Quran itu kan ditantang.
Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi ya fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Jin dan manusia, kalau kalian sanggup untuk tembus sana si langit bumi, silakan. Tapi kalian tidak bisa kecuali bisultan. Kata ulama, sultan ilmu. Berarti iman yang begitu harus diperkuat dengan iman. Kalau nggak pakai ilmu, jangan-jangan imannya salah. Jangan-jangan imannya salah. Maka iman itu harus pakai ilmu. Makanya kalau ngaji di pondok di kampung dulu, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi. Ini kan tahu Tuhan dulu iman kan? Itu pedoman dulu, baru ditingkatkan untuk memperkuat iman. Betul, ilmu dan iman itu seringkali orang berilmu tak punya iman. Tapi kalau orang beriman seringkali kadang tak punya pengetahuan. Tapi pengetahuan itu bisa memperkuat iman karena bisa bernalar dan bisa membuktikan tentang kekuasaan Tuhan. Lah dulu ya, nanti tantang. Contoh lagi nih. Misalnya, apa namanya, diriset kan, kenapa pesawat disebut burung besi? Karena yang ditiru burung. Yang ditiru burung kan? Nah, yang itu, di surah Al-Mulk itu, apa namanya, awalam yarau anna at-tayra saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illar rahman. Apakah tidak lihat burung-burung yang terbang rombongan sampai stuck sampai begini kan? Semuanya itu yang dan hanya Allah. Nah, berarti orang beriman itu mestinya meningkatkan keimanannya, membuktikan kuasa Tuhan. Di riset. Yang problem kan yang banyak riset, orang berilmu yang belum beriman dulu. Contoh, kalau di Al-Quran itu disebut burung, di barat jadi pesawat. Kalau capung jadi helikopter. Kalau di Al-Quran disebut hut, ikan, jadi kapal selam. Kalau disebut kuda, jadi kendaraan. Kalau kita kan enggak. Ya, burung dijadikan tempat aduan. Di situ banyak tuh baru ya. Burung diadu di situ. Ikan malah jadi pecel. Kedengaran, Pak? Ikan jadi pecel, nggak kedengaran. Ya, ini baru dikasih hujan kita nggak bisa apa-apa. Iya, baru dikasih udah nggak bisa apa-apa. Bisa dipahami? Perlu dibuktikan. Taruh dulu. Ada suara nggak jelas ngomong apa? Jelas. Ternyata kita orang beriman, kalau di Quran lihat bacaan ikan jadi pecel. Kalau lihat burung diadu bunyinya. Lihat kuda cuma jadi kendaraan, sekeria bergitar. Itu bedanya. Makanya kita harus membuktikan pakai sains. Sekarang udah di Quran ada Quran, tapi yang riset orang luar. Jelas ya? Yang kedua, apakah memang sunatullah orang celaka jatuh? Apakah ada pengaruh dari doa dan amal? Ada. Contoh, kita doa, ya Allah, selamatkan saya berangkat ke RPR. Di tengah jalan bocor. Coba di pikiran kita apa? Doa nggak terkabul. Padahal Allah kabulkan karena doa minta selamat dikasih bocor, sehingga nggak berangkat. Kalau berangkat celaka. Ya Allah, selamatkan saya. Kan begitu kan? Nggak minta lancarkan jalan. Ayo coba. Ayo coba kita doanya. Ya Allah, selamatkan saya perjalanan berangkat dan pulang. Nggak minta ya Allah lancarkan jalan menuju Marunda. Nggak ada. Nggak kan? Ternyata macet.
Coba, kalau macet ada nggak kecelakaan? Hah? Nggak ada. Yang celaka itu kalau sedang dan kebut-kebutan. Makanya dibikin macet. Kalau sampai ngebut celaka. Jelas ya? Nah itu. Artinya begitu saja ada pengaruh dari badan menurunkan. Aduh, doa nggak dikabulkan. Malah bocor. Malah macet. Padahal kalau nggak dibikin bocor di depan celaka. Contoh-contoh, ada orang doa berdiri di tiang pinggir jalan, di tol, pinggir jalan raya lah, di tiang. Ternyata dari bawah rangnya keluar banyak semut. Pergilah dia, dapat 5 detik kontainer nyeruduk. Ayo coba, bisa dipahami? Nggak kedengeran? Ini ada orang sedang berdiri duduk di pinggir jalan nyetir ke kuliah di jalan raya. Tidak lama semut keluar. Pergi nggak? Pergi. Nggak lama ditutup kontainer. Coba kalau balik, oh semut nih, marah kan? Kalau bener, coba kalau nggak ada semut mati. Bisa dipahami? Jadi ada pengaruh dari doa dan amal. Jelas ya? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Berarti ini termasuk kita kebesaran Allah. Baik, mudah-mudahan ini hujan rahmat. Allah kasih jasa selamat, dikasih terbaik untuk kita menurut dia, bukan menurut kita. Mudah-mudahan semuanya diberi kebaikan di akhirat. Al-Fatihah. اللهم صل على محمد وانصرنا على محمد وانصرنا على محمد والكافرين والصابرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما ينفعنا اللهم اجعلنا صوابا كما علمتنا وارزقنا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.